Malam adalah waktu yang saya senangi. Selain cuaca yang sejuk dan tenang, malam pun memiliki arti dalam kesunyian. Salam saudaraku, salam silaturahmi. Usai pulang dari Gunung Pangrango kemarin, saya sempat bermalam di rumah Kang Peri sebelum saya tiba di sini. Hari ini adalah pendakian menuju puncak Gunung Salak 1 seusai perencanaan 5 hari yang lalu bersama kerabat saya di Bandung. Juang adalah Yogi Permadi dan Muhammad Syarif Hidayat. Mantap ya, Salak 1. Lumayan. Ya baru pulang. 1 minggu yang lalu setelah saya turun dari Gunung Pepandayan, saya pergi dari Garut menuju kota Bandung untuk mendatangi Yogi dan Dayat di sana. Perkiraan sih ketinggian kita baru 1000 mdpl. Cuman jalurnya Gila. cabai rawit banget Bang ya. Merah Nanjaknya parah banget. Belum apa-apa kita udah mandi keringat. ngelesan. Keringat udah baju udah basah semua sama keringat. Ini udah mandi. Tadi kita start jam 8 lewat ya. Tadi mandi kita mandi 2 kali nih. Ah. Sekarang jam 9 ya. Jam 9 sekarang. Oh iya Bang. Ini tahu-tahu kita ketemu lagi ya. Soalnya semalam HP udah lowbat, jadi buat dokumentasi itu Udah enggak ada. udah nggak ada, Habis baterai. habis baterai. Saya datang ke base camp kan kurang lebih jam 9-an dari rumah temen. Nah, nungguin Akang. Akang dari Bandung jam berapa Kang? Jam 8 ya kan. Iya, Kang Yogi sama Kang Dayat jam 8. jam 8. Semalam tuh sampai jam berapa? Setengah 12. Jam 11 sampai bawah. Perjalanan yang lamanya dari bawah yang 5 kilo terakhir tuh. Ke atas ya. Ke atasnya. Semalam saya tuh Kang dibawa muter-muter asli sama map. Sama. Waduh. Itu kalau nggak ormed Ah, nggak bakal nemu. Disesuaikan kan dari map. Oh ini masjid. Lihat masjid di mana? Oh ini ada. ada. Berarti arah sini nih bikin jalur sendiri yuk. Baru ketemu. Kalau nggak gitu wah susah. Ya seharusnya sejam datang ya. Ah. Saya jadi sejam 40 sampai 30 sampai 40 menit. Harusnya di map ke sana. Tapi tiba-tiba ke sini. Putar balik lagi. Ke sini. Bukan ke sini lagi. Pusing. Dibawa muter-muter emang. Pakai map. Parah ya. Ini apalagi nih yang bonceng. Saya lihat pas datang bonceng semalam bawa keril. Gimana rasanya dari Bandung bawa keril ke sini ke Bogor? Puncak. Udah capek duluan. Udah capek duluan ya. Mending kalau motornya ada dudukan belakangnya. Iya. Ini itu keril itu ada berapa kilo itu kira-kira Kang? 30 ada itu lebih. Lebih kayaknya. Orang ninja, orang dimanja. 40 kilo itu keril. Parah banget. Gendong dari Bandung. Sumpah. Apalagi kalau tambah air. Tapi untung ya semalam tuh tidurnya nyenyak, enak, Parah itu. Kenapa tidur nyenyak ya? Itu kan rumput tanah. enak. Empuk. Kayak ini. Berasa di camp pramuka. Kayak di kamar sendiri ya. Ah, empuk parah. Walaupun Buat. nggak pakai SB, nggak pakai matras, empuk parah. Mantap emang nih. Malah dapat mimpi yang aneh. Ini kita bisa ketemu di Salak tuh Kang. Kemarin sebelumnya saya mampir ke Bandung ya. Ya. Saya nginep di tempatnya Akang 1 malam, nggak disengaja, nggak diniatin. Dengan tiba-tiba kita kepikiran buat naik ke Salak. Betul nggak Kang? Benar. Tiba-tiba ini. Seharusnya saya kemarin pulang dari Pangrango tuh udah langsung pulang gitu ya. Karena Akang sama Kang Dayat ngajak, ya udahlah kita gaskeun. Kalian kan Dekat ya. Ditunggu di Latimojong. Oke, siap. Kerinci dulu sih. Ya. Kerinci Kerinci Rinjani, Semeru. Semeru, Merbabu. Indoro Sumbing Merbabu, Ya. Argopuro, Ah, Arjuno, Welirang. masih banyak loh. Masih banyak itu. Pokoknya yang terakhir Jaya Wijaya. Iya. Paling terakhir. Titik ya. Sebelum kita menikah. Amin, mudah-mudahan. Astunggare. Yang penting silaturahmi kita saudara kita panjang aja dulu ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa setiap pendakian kemanapun kita bisa bareng. Ya. 7 summit ya namanya. Di Seven Latimojong. 7 summit. Semua ditanggung di Latimojong. Aman. Aman. Dari, Wah, Kali tiket ke sana. dari Bupati Pangkep. Enggak juga. Dari tempat tinggal makan semua ditanggung di Latimojong. wah mantap. Dari transportasi Berarti kalau buat transportasi dari ke sini ke sana kita yang kita nanggung. sama pulangnya. Yang pulang pergi pesawat. Nah, Ibarat udah nyampe Sulawesi, udah aman. udah. Udah aman. Oke, mantap. Emang
Thank you. Pendeknya bupati. Mantap emang. Aduh. Mendaki Gunung Salak 1 sebenarnya tidak tertulis di daftar ekspedisi saya. Tidak disengaja mereka berdua mengajak saya untuk mendaki Gunung Salak 1. Padahal tujuan terakhir saya adalah Gunung Pangrango kemarin, lalu pulang ke Banten. Ambisi mereka berdua sangat kuat ketika mengajak saya untuk mendaki ke Gunung Salak 1. Dan saya pun tidak bisa menolak ajakan mereka. 1 menit. Mantap. 1 menit istirahat ya. Setelah tiba di lokasi semalam bersama mereka, dan kebetulan saya kehilangan dokumentasi karena alat dokumentasi mengalami kritis baterai. Bisa dibilang sedang sekarat. Apa? Ya ini yang gedenya Li. Iya kayaknya. Yang gede nih. Bulunya masih ada ya di sini. Yang gede ini sih. Atau burung? Enggak, ayam. Ayam ya? Burung jarang melepaskan Bulu ya. Dia melepaskan ketika disarang. kecuali lang. Oh, kecuali lah. Pendakian ini dimulai tadi pagi, kurang lebih jam 8 pagi. Syukurnya semalam tidur kita sangat nyenyak sekali. Tahu-tahu kita udah di pos 2 ya, Kang? Enggak kena kan. Tulisan Kerasa. posnya. Lihat kelihatan jelas. Ternyata di pohon. Ini ada tanda panah, Dari sana. tapi di sini tulisan bawahnya 2. Bisa Apa ini pos 2 atau di Tulisannya depan dua. pos 2? Wah, masih misteri juga ya. Iya. Ini pakai pelang. Iya. Kaleng, kan ada kertas. Ini mah nggak ada Nggak asli. ada. Pindah-pindah pun nggak ada. Makanya yang kita incar sekarang kan pos 3 Untuk dapat air. untuk nyari mata air ya. Ya, kan makan lah. Ya sekalian makan. Kan dari bekal. Khawatirnya pos 3 kelewat, wah bahaya. Kita harus turun lagi. Pas, pas. Mantap. Ke belakang pohon. Tolong ya. Sumpah ini bisa makan ya bang. Iya, Halal kan? halal sebenarnya. Kita bawa pisau kok. Entah kenapa, setelah bulu ayam yang kita perbincangkan, pemilik bulu itu datang. Sebelumnya, kita memiliki rencana membawa daging ayam untuk logistik di pendakian ini. Sialnya, kita lupa untuk membelinya. Setelah pendakian ini terjadi, entah kenapa beruntungnya di tengah-tengah pendakian kita menemukan sepasang ayam. Setelah kita tangkap, kita pun kembali dilema antara dipotong atau tidak. Melewati pos 2, lanjut pendakian. Kita pun sampai di pos 3, di mana pos ini adalah pos terakhir yang masih memiliki sumber air. Kita istirahat sejenak, membagi tugas agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Gimana Kang cara potongnya? Mantap. Cuman tadi kita nggak bisa dokumentasiin ya, karena kita cuma bertiga. Dia nggak boleh kan kalau misalnya potong. Iya. Mantap. Udah kayaknya ya. Ilmu pesantren berguna juga. Lah harus. Yogi fokus mencari kayu bakar. Saya dan Dayat bagian pengolahan ayam, memotong lalu memanggang agar bulu-bulunya habis terbakar. Di pos berapa ini, Kang? Pos 3 kang. Pos 3 ya. Ya mau bakar ayam dulu, bersihin dari bulu dalamnya, kotorannya kita bersihin biar nanti ke atas. Enak. Tinggal enaknya ya. Tinggal ini. Emang kebetulan banget nih kita Putih. bisa ngedapetin ayam hutan. Selagi ayam dibakar, saya siapkan air panas untuk merendam ayam. Itu lumayan bermanfaat. Setidaknya kulit ayam bersih dari bulu-bulunya. Habis dibakar, terus kita rebus. Rebusnya juga cuma disiram ya, buat ngilangin bulu-bulu biar bersih. Jadi ke atas kita bawa mentah tapi bersih. Mau dibikin bakakak? Kakak salak 1. Nanti kita bikin api. Habis ada bara, bungkus aluminium foil, masukin. Masukin Habis sebelum itu kasih bumbu. Cuman kita cuma bawa garam doang. garam. Harusnya bawa masako, teriko.
Lebih mantep ya. Tega campur semua, aduk kecap. Pagi nggak sarapan dan ini kita langsung makan siang. Emang mantep ya didikan militer. Kita makan nasi sama mie kerupuk. Setelah ayam bersih, kita masak nasi dan mie instan untuk mengisi perut siang ini. Setelah waktu zuhur tiba, kita langsung melaksanakan kewajiban. Ngopi sejenak, lalu packing kembali untuk siap-siap melanjutkan pendakian ini. Bisa Bang Yogi? Bisa. Mantap. Kita lanjut lagi ya. Pos 4, pos 5, pos 6, puncak kan? Mantap. Tujuan malam ini adalah puncak untuk kita bermalam dan beristirahat di sana. Prediksi kami bisa sampai di puncak sore ini. Semoga saja sampai sore ini. Melanjutkan pendakian perlahan-lahan berjalan. Entah mengapa waktu melesat cepat sekali. Bisa jadi kita yang lambat atau mungkin waktu yang berputar cepat. Saya rasa pendakian kali ini saya seperti sedang di dalam didikan tentara. Jalan 15 menit, istirahatnya hanya 15 detik. Sangat keren sekali. Beruntungnya fisik saya masih kuat di pendakian ini setelah menaklukkan 7 gunung kemarin. Semoga saja sampai dengan selamat. Dan pendakian kali ini saya diberi keringanan oleh mereka khususnya bagian dokumentasi. Barang bawaan yang berat semuanya dibawa oleh mereka. Dan saya hanya membawa tas kecil yang sangat enteng. Kerabat yang pengertian dan baik. Terima kasih sudah membantu. Semoga saja ini bermanfaat. Dari pos 3 baru nyampe sini. Setengah jam ya? Belum nemuin Ya, belum pos 4. gak tahu, belum nemu, gak tahu udah kelewat. Iya. Nonton aja Kak Sultan. Kayak pos 1 sama pos 2. Pos 2 ada. Harus sudah ada. Pos 3 ada. Yang satu doang tuh. Tahu-tahu kita pos 2 aja. Pendakian kita sekarang adalah jalur menuju pos 4. Sedangkan prediksi kita sore ini bisa sampai di puncak. Semakin lama kita melakukan pendakian, semakin lelah juga rasanya badan. Sebelumnya pendakian kita lebih banyak jalannya daripada istirahatnya. Semakin jauh jarak tempuh, jalannya semakin lambat. Istirahatnya malah lebih banyak. Sangat melelahkan. Tapi ini semua bukan waktunya untuk curhat. Tenang, kita pasti sampai kok. Walaupun jalannya lambat dan fisiknya pun sudah mulai melemah, menurut saya itu semua bukan masalah besar untuk menyerah. Tentunya kita sering sekali menata rencana, memprediksi cuaca, mengatur waktu agar pendakian tersusun sempurna. Dan ternyata itu semua tidak sesuai dengan faktanya. Sebab kita hanya manusia biasa yang tidak mungkin bisa mengatur alam semesta. Ingin bertemu jalur pendakian yang landai pun itu sangat mustahil. Berharap landai, jalur malah semakin terjal. Banting setir kiri kemudian ke kanan. Lurus, muter sedikit, lalu terjal lagi. Cuaca sore ini benar-benar membuat kita kebingungan. Tadinya terang benderang, tiba-tiba menjadi malam. Datangnya kabut tebal membuat berhenti sejenak. Kang Yogi ambil playseat untuk persiapan turun hujan. Lalu tiba-tiba terang lagi. Khawatir hujan turun, kita melesat kembali melanjutkan pendakian. Yuh, hujan. Mantap. Nah, kan turun juga hujan. Gunung Salak benar-benar hampir membuat kita menyerah. Hampir saja kita menangis melihat treknya. Untungnya kita orang-orang sabar. Kita berusaha kuat. Padahal ingin rasanya saya teriak, tetapi tidak bisa teriak. Karena saya sadar bahwa gunung yang sedang saya daki adalah Gunung Salak. Hampir saja. Baju yang kita pakai basah kuyup. Kebetulan kita sudah sampai di pos 4. Mantapnya perjalanan diguyur hujan ya Kang. Syukurnya pos 4 memiliki tempat untuk kita pasang playseat. Sementara menunggu hujan reda. Setelah reda kita packing kembali. Dan sialnya hujan semakin deras. Menunggu reda pun tidak mungkin.
dan terpaksa kita harus ngecamp di pos 4 malam ini. Kang Ozil lagi masang tenda Kang. Sekarang ngecampnya di pos berapa Kang? Pos 4 ya. Iya, Wah, 4 ya. harusnya kita mesti apa? Pos apa? Summit lah. Yang di Cuman puncak ya. karena cuaca yang kurang mendukung ya Kang. Kang Yogi, aman Kang? Aman, sayang, aman. Ini sungai apa namanya Kang? Megang enggak? Sungai Gangga. Ya. Kenapa dinamakan Gangga? Apakah ada asal usulnya atau gimana Kang? Ada. Apa itu Kang? Coba cari Google. Kalau saya nggak mau, Kau sapu-sapin sama aku. hah? Sapu-sapin. Oh, siap Kang. Dingin Kang? Aman. Aman. Itu embunnya kentara guys ya. Embunnya terekam Bang Ozil tuh. Butiran-butiran embunnya. Pasang tenda sembari basah-basahan diguyur hujan. Saya dan Yogi bagian mendirikan tenda. Dayat dihususkan bagian dokumentasi. Kita terpaksa ngecamp di pos 4 karena cuaca tiba-tiba kurang mendukung. Kabut naik terus. Tadi baru saja kami diguyur hujan yang cukup deras ya Kang. Waduh, kisaran ya 1 jam lebih lah kita diguyur hujan. Ya mau nggak mau ya kita harus ngecamp di sini. Ya moga aja aman lah Kang ya. Salak 1 emang gokil sih jalurnya. Ini jalurnya yang di bawah. Ke bawah sana jalurnya. Setelah pasang tenda, kita pasang playseat. Dan ini adalah kesalahan besar. Seharusnya playseat dulu, baru tenda. Hampir saja semua barang yang kita bawa basah diguyur hujan. Waktu melesat cepat, gelap begitu gulita. Setelah maghrib, kita mulai memasak. Ragat mau terakhiran aja. Terakhiran. Nasi sama ayam udah masak. Soalnya lah, kita cepet. Nah, bener. Yogi masih kuat tanpa memakai baju, sedangkan hujan masih berlanjut. Potong dua aja. Ini potong 2 pas lagi. Biar kecil-kecil biar matang. Kalau gede takutnya nggak matang. Masih benar. Sampai kecil-kecil. Biar lebih bagus. Oh, biar lebih bersih gitu ya. Iya. Makan malam kali ini sangat nikmat sekali. Biasanya tempe tahu. Kali ini makan dengan daging ayam. Kalau kata orang tua dulu, ini namanya rezeki anak soleh. Langsung. Masak ini ya apa namanya? Ayam. Ayam hasil tangkapan Kang Yogi. Ayam hutan. Apa yang ada di hutan kita makan. Padahal lagi enak-enaknya masak sembari ngobrol. Entah kenapa tiba-tiba suara gemuruh kaki begitu ramai. Sehingga saya keluar dari area tenda untuk melihat kondisi di luar sampai semua makanan matang. Mereka masak. Saya bagian ngawasin binatang buas di luar. Kabut yang lebat menutupi keras sorotan lampu, sehingga saya tidak bisa mengalihkan pandangan lebih jauh lagi. Dan syukurnya, malam ini tidak ada hal yang aneh-aneh lagi. Setelah logistik siap santap, kita makan, ngopi sejenak, lalu istirahat. Semoga nyenyak tidur malam ini. Malam yang melelahkan, dan akhirnya kita bangun kembali melihat keindahan. Seperti biasa, alarm untuk summit yang kita atur jam 4 subuh, kita malah bangun jam 6 pagi. Kebiasaan. Sejenak ngopi sembari mengisi energi. Kita pun lanjutkan untuk mendaki.
Tenda kita biarkan di pos 4, sedangkan kita menuju puncak hanya membawa alat masak, sebagian logistik, dan kopi-kopian. Cuaca pagi ini masih diselimuti kabut yang tebal. Menuju puncak, kita hanya tinggal melewati 2 pos lagi, pos 5 dan pos 6. Setelah itu puncak. Dari pos 4 ke pos 5 lumayan jauh jaraknya, tapi pos 5 ke pos 6 sangat dekat sekali. Pos 6 ini ya? Oh iya, gak jelas. P6. Cepat berarti dari 5 ke 6. Jadi semakin semangat setelah melewati pos 6. Tandanya trek terakhir kita fokus untuk sampai ke puncak. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Trek yang kita lewati lebih banyak tanah merah dan akar-akar yang tergenang air hujan. Jalan semakin terjal. Berharap landai pun hal yang sangat sia-sia. Dari pos 6 menuju puncak, kita lebih sering berjabat tangan untuk saling membantu. Syukurnya tidur malam ini sangat memuaskan. Jadi pagi ini stamina kita sangat kuat sekali. Bukan main ya jalurnya. Gak pernah dikasih kesempatan buat landai. Tebakan kita sangat yakin sekali. Dari pos 6 ke puncak itu sangat dekat. Ternyata kita sudah menghabiskan waktu 1 jam dari pos 6. Ini pun belum sampai juga. Ambisi yang kuat ternyata sia-sia. Dan pada akhirnya kita kembali berjalan lambat karena kita kembali diyakinkan bahwa kita pasti sampai di puncak. Perlahan berjalan satu demi satu langkah bersama yakin yang tidak pernah patah. Karena ini sudah terjadi, untuk apa menyesali? Tujuan mendaki bukan hanya untuk membuat bangga orang lain, tentunya buat diri sendiri. Perjalanan dan pengalaman adalah guru yang terbaik dan tidak akan bisa terlupakan. Dan kita akan lebih banyak belajar untuk menjadi diri sendiri. Takkan pernah terusik oleh omongan-omongan orang yang menyakiti, karena saya rasa ini pasti dan akan terbukti. Gunung Salak termasuk gunung yang banyak orang-orang takuti, karena sebuah cerita mistis yang terdengar sangat misteri. Itu pun bukan alasan kita untuk takut datang menghampiri. Di sini niat kita adalah mendaki dan silaturahmi, bukan untuk melawan penunggu-penunggu yang ada di gunung ini. Jika itu terjadi, itu sangat aneh sekali. Yang kita rasakan saat ini adalah pendakian menuju puncak yang begitu berat sekali. Padahal keril yang kita bawa sangat enteng. Entah kenapa ini sangat melelahkan. Sedikit lagi ya? Sebenarnya kaki ini sudah ingin menyerah. Raga pun sudah merasa lelah. Tetapi ini sangat mustahil. Melihat vegetasi yang mulai terang karena terbuka, tiba-tiba semangat lagi. Stamina full kembali. Jiwa raga pun sangat senang sekali. Dan akhirnya kita tiba juga di puncak Salak 1. Mantap. Mantap sekali, Bang. Gimana Kang Yogi? Sukses yang luar biasa. Kang Dayat, wah, sukses yang luar biasa, mantap. Salak 1.